Oke, alhamdulillah sahabat Mega Suara kita sudah kedatangan tamu di siang hari ini. Ada Teh Lira Famia Rahma ya nama lengkapnya. Beliau merupakan calon anggota legislatif DPRD Kota Sukabumi Dapil 1 Cikole Citamiang ya, kalau nggak salah. Oke, dan Teh Lira punya nomor urut 1. Kita sapa dulu deh Teh Liranya. Urut 3. Oke, assalamualaikum Teh Lira, sehat ya? Waalaikumsalam, sehat. Kayaknya baru Teh Lira ke Mega Suara ya? Baru. Baru, oke, alhamdulillah. Oke, Teh Lira nomor urut 3 Dapil 1 DPRD Kota Sukabumi. Oke. Partai Nasdem ya. Oke. Teh Lira mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada sahabat Mega Suara. Nama lengkap Teh. Kemudian juga Jadi ini Sunda. Nggak apa-apa Kita hari ini Sunda. Kita campuran aja Teh. Bersunda-Sunda. Iya. Oke, selamat siang buat ini sapaannya kalau di Mega Sahabat. Suara apa nih? Sahabat, iya. Sahabat Mega Suara. Oke, perkenalkan nama saya Lira Famia Rahma. Saya dari Partai Nasdem. Caleg Dapil 1 Iya. DPRD Kota Madia nomor urut 3. Oke. Oke, nama panggilannya Lira ya. Teh Lira, Lira. atau Oke. siapapun lah enaknya. Oke, nama lengkapnya Lira Famia Famia Rahma. Ya, itu yang tertera di DCT ya. Betul. Oke, Teh Lira, nggak apa-apa lah kita Sunda, Indonesia, Campuran lah ya. Jerman, Korea nggak apa-apa lah bebas ya. Oke, tadi sedikit banyak Teh Lira sudah membuka tentang profil Teh Lira dan domisili Sukabumi ya Teh ya. Domisili sekarang Sukabumi, Lahir Sukabumi juga. Jakarta. Oh, lahir Jakarta. Orang tua Sukabumi semua. Mama. Oh, Mama Sukabumi ya. Nah, berarti Teh Lira ini bukan siapa-siapa sahabat Mega Suara. Orang kota Sukabumi kok. Ya, kalau nggak salah di daerah Kaum ya. Kaum. Terus Kaum. sekarang lagi di Ciberem. Oh, Ciberem. Ciberem. Ya. Nah, kalau Ciberem itu Iqbal Bakar biasanya. Ciberem ya. Ciberem ya, Perum. Oke. Jadi Teh Lira saat ini berdomisili di Perum Ciberem ya, Teh. Betul. Dan beliau mungkin saat KB di Tuna lah banyak di Jakarta. Mungkin gitu Teh ya. Kebelah di Tuna. Kabelah di Tuna banyak di Oke. Jakarta. Tapi hari ini Teh Lira punya fokus untuk menjadi anggota legislatif Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi melalui pileg ataupun pemilu serentak, pileg dan pilpres Maret 2024 nanti melalui jalur Partai Nasdem. Nasdem. Oke. Teh Lira, kenapa sih punya cita-cita ingin nyalek dan juga pilih Nasdem, Teh Lira? Oke. Kalau menurutku sih kalau nyalek itu bukan cita-cita. Apa tuh? Teh? Jadi kan nggak mungkin kalau aku lagi kecil kan cita-cita nyalek. Iya dong. Iya. Kalau menurutku nyalek ini adalah suatu keinginan untuk pengembangan diri kita dan memberikan effort yang baik untuk Oke. orang lain. Mungkin sekaligus panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa itu bisa Iya. dibilang panggilan jiwa. Dan yang lebih besarnya itu sih karena melihat kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, pengalaman yang kita lihat sehari-hari di masyarakat, kesulitan-kesulitan masyarakat, atau apapun yang kita temuin di masyarakat. Akhirnya kan ada suatu pertanyaan, kok begini, kok begini, kok begini, kok begini. Ya. Nah akhirnya dari situ kan kita jadi berpikir, ini si yogyanya atau sebaiknya nih atau tepatnya ini harusnya seperti apa? Karena mungkin banyak juga kekeliruan, ketidakstabilan, ketidakseimbangan kehidupan di masyarakat. Oke. Seperti itu. Artinya Teh Lira tadi merasa terpanggil jiwa, kemudian juga ini tadi berbicara ini bagian daripada pengembangan diri ya. Nah ngomong-ngomong sejak kapan Teh Lira tertarik ke politik? Sejak tahun ini, Tahun ini. sejak memutuskan untuk tinggal di Sukabumi. Berarti baru-baru ya tertarik Iya. ke politik. Yang Iya. mendasari tertarik ke politik apa? Apa tadi melihat Kota Sukabumi yang kayaknya ini perlu nih dorongan dari legislatif yang notabene-nya nanti mewakili lah, mewakili masyarakat gitu kan, walaupun melalui Nasdem ya, tapi setidaknya aspirasi yang akan dibawa nanti. Apa itu yang melatar belakangi Teh Lira? Oke. Politik? Kalau yang melatar belakangi, kalau saya lihat untuk di Sukabumi ini banyak juga orang pintar, banyak juga orang yang capable. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya melihat di Sukabumi ini apa yang bisa saya lakukan sebagai warga Sukabumi untuk menjadikan Sukabumi lebih baik, kan seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya melihat Sukabumi kurang ini kurang itu, saya yakinlah sejauh ini anggota-anggota yang lain juga sudah berusaha sebaik mungkin. Yeah. Tapi mungkin kan yang namanya
anggota dewan atau caleg-caleg yang lain juga, kita ini hanya punya dua tangan, nggak mungkin meraih semuanya. Yep. Dan tentu kita juga harus bersinergi dengan masyarakatnya sendiri dong. Yeah. Jadi jangan sampai nanti ada kata-kata dari masyarakat, oh begini-begini. Tentu kita pun nggak tahu karena mata dan telinga kita kan hanya dua. Kita pun kalau misalnya nggak mendengar langsung ada aduan masyarakat yang seperti ini, kita tinjau, kita baru melihat, oh kebenarannya seperti ini. Jadi kalau ke situ sih aku melihatnya yaitu tadi, apa yang akan bisa saya lakukan yang lebih baik. Oke, siap. Artinya Teh Lira juga tidak tutup mata bahwa yang sudah dilakukan oleh legislator dan eksekutor di Kota Sukabumi juga udah baik ya sebetulnya. Sudah baik. Ya, artinya ini tinggal melengkapi, mendorong lebih baik lagi gitu kan Teh Lira. Iya, dan tentu harus ada kerjasama dengan masyarakat itu sendiri, karena kan kita juga nggak bisa dong kerja sendiri, gitu. Karena bisa dibilang kalau buat saya ya, anggota dewan itu pelayan masyarakat, Ya. bukan masyarakat yang melayani kita. Betul, setuju itu Teh. Iya. Setuju Teh. Karena ya itu tadi, karena saya juga punya cita-cita, saya sampai bilang sama tim saya, saya kalau misalnya boleh nih, kalau terpilih, kalau Insya Allah, masyarakat insya Allah. mempercayakan saya memilih nomor urut 3, saya menginginkan saya nggak punya kantor di kantor saya sendiri nggak apa-apa, karena menurut saya anggota dewan itu kantornya di jalan, Harus mobile ya, harus mobile. terutama di dapil ya. Betul. Terutama gitu kan. Betul. Kalau perlu kantor kita di Pos Kamling ya Pos Kamling. Nah, itu dicatat sahabat Mega Suara warga Kota Sukabumi ya. Teh Lira Iya. punya komitmen bahwa dia tidak perlu kantor kok, gitu ya, karena merasa bahwa tadi sebagai anggota DPRD itu sebagai pengayom ya, Iya. pelayan masyarakat. Oke, Teh ngomong-ngomong dari keluarga ada nggak background dari orang politik? Aku anak tunggal. Oh, Jadi nggak ada background ini itu. ya Cuman mungkin tante, om gitu atau saudara sepupu ada nggak yang terjun ke politik? Nggak Sebelumnya? ada. Oh nggak ada ya. nggak ada. Berarti ini betul-betul sesuatu yang baru ya. Cuman kalau om kakaknya mama itu polisi, tapi sudah pensiun Oh, sekarang. udah pensiun ya. Tapi secara ini tidak ada yang terjun di politik secara langsung. Tidak ada. Ini yang paling bandel saya doang. Oke, mudah-mudahan dari kebandelan ini Kebandelannya membawa sesuatu bermanfaat. yang itu luar biasa. Ini kan Oke. yang menarik kan Teh Lira ini salah satu perwakilan yang mewakili gender lah. Di Dapil 1 sendiri berapa orang yang perempuan untuk calegnya, Teh? Kurang lebih ada saya 5 dengan saya. Ada 5 ya. Nah. Berarti keterwakilan hampir 40% ya. Sorry 4 dengan saya. Dari 11 ya kalau nggak salah, dari 11. Berarti 30% lah ya. Iya. Udah terpenuhi. Oke, Teh Lira, tadi kalau berbicara bahwa menjadi seorang caleg itu bukan cita-cita ya, tapi Iya. lebih ke panggilan jiwa, terus ingin mengembangkan diri di mungkin dunia politik, terlebih pelayan kepada masyarakat gitu ya. Terus kenapa harus pilih Nasdem nih? Apa dilamar, apa memang ada peluang, apa memang ini yang paling memberikan sebuah peluang besar gitu? Oke, kalau masalah dilamar nggak dilamar, peluang kecil, peluang besar, menurut saya semua partai sama bagus kok. Cuman mungkin tepatnya yang tepat untuk saya pribadi Nasdem. Oke, Itu Nasdem. aja. Apalagi sekarang dengan mengusung Bapak Anies Baswedan ya. Betul. Oke, artinya di Nasdem sendiri Teh Lira baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Baru-baru ini. Mungkin jadi pengurus atau hanya sebagai anggota? Oke, untuk sebagai anggota saja, karena kan saya juga banyak bergerak di bidang sosial. Nah, oke. Aku CEO dan foundernya sendiri. Oke, siap. Saya sudah mencatat kok ada informasi ke saya masuk ini, tahu dari siapa, dari kakaknya kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, kita buka dulu sedikit ya. Boleh. Background Boleh. Teh Lira, bahwa Teh Lira ini salah satu yang cukup luar biasa partisipasi prestasinya tahun 2012 betul Teh ya? Betul. Pernah menjadi dapat penghargaan ya sebagai Mother Inspiration ya. Betul. Oke, dan di sini bersama orang-orang hebat juga. Ada Teh Desi, ada Cici Panda, Ria Anes, buat mereka Susan, ada Coki Sitohang, ada Anne Avanti. ya. Itu seperti apa Teh sampai Teh Lira ini dapat penghargaan yang cukup
inilah cukup wow kalau bagi karangan ibu-ibu itu. Iya, sebetulnya ya itu tadi panggilan jiwa dan pengalaman pribadi. Karena kan putra kedua saya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kebetulan waktu itu singkat ceritanya saya memperjuangkan hak-hak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang tentu saya lihat di kita ini masih dapat stigma atau apa ya, penilaian yang Kurang, mohon maaf iya. menurut saya kerdil sekali pola Iya. pikirnya. Oke. Gitu, makanya saya menyuarakan waktu itu kenapa saya bisa dikasih penghargaan Mother Inspiration, karena waktu itu saya pribadi juga, saya dan anak saya betul-betul bersamaan dalam waktu yang bersamaan itu berjuang di meja operasi. Ya luar biasa ini. Sayanya koma, anak saya juga koma. Subhanallah. Ini suara hati seorang ibu ya, seorang ibu yang dicurahkan untuk kepentingan masyarakat melalui pencalonan ini ya. Artinya Betul. Teh Lira juga tidak egois berbicara karena ini anak gitu ya, yang sudah seyogyanya sebagai ibu. Tapi Teh Lira juga ingin bahwa anak-anak yang punya ataupun yang berkebutuhan khusus juga ini mendapatkan hal lebih, apalagi Teh Lira sudah melakukan itu terhadap anak sendiri ya. Iya, dan saya di rumah sakit itu selama 2 tahun. 2 tahun mendampingi. Di rumah sakit Santo Borromeus di Bandung. Subhanallah, Itu bukan mendampingi lagi, kita tinggal di sana. Sampai dibilang saya tuh ibu RT di sana. Sekarang gimana Teh kondisi anak? Seperti dilihat Iya. sehat, tapi masih pakai alat di perutnya. Oke, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Teh, ya. Dan nanti apa yang Teh Lira cita-citakan juga ini menjadi sebuah inspirasi bagi pemerintah. Betul. Ya, di mana Terutama kesehatan. kesehatan betul yang sekali. masih sulit Ya. gitu. Ya itu tadi, makanya saya terpanggil itu kesehatan. Ya. Karena ini betul-betul ini bukan hoax, ini bukan mengarang cerita atau ini saya jadi objektif menunjuk ke salah satu orang. Itu memang sulit, Mas. Ya, Nggak ya, bisa, apalagi untuk anak-anak yang seperti itu yang mempunyai penyakit bawaan dari lahir. Itu luar biasa sulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke lah, saya sangat beruntung. Alhamdulillahnya kita masih mampu, istilahnya hanya untuk beli perban, hanya untuk beli betadin lah atau ya atau apa. Tapi saya berpikir, Ya. gimana? Jangankan beli perban, untuk kita bisa jalan ke, mohon maaf, puskesmas saja, dia harus berpikir, minta tolong tetangga kiri kanan. Dan itu saya pernah merasakan. Teh Lira sendiri merasakan. Pernah merasakan itu sampai apa ya, di kita ini penilaiannya yang ada uang itu yang Oke. kita layani. Ya, paham. Artinya ini sebaik apapun yang Teh Lira sampaikan tadi tentang kinerja anggota DPRD yang ada saat ini, yang ada saat ini bukan berarti tanpa celah ya, bukan berarti tanpa sesuatu yang harus diperbaiki dari sisi-sisi yang Betul. dianggap oleh Teh Lira juga ini memiliki urgensi ya. Kesehatan Sangat itu kan urgensi. nggak bisa Teh Lira kan, misalkan orang sakit lama-lama dibiarkan, Iya. baik dari rumah ke fasilitas ke paskesnya, di paskes juga karena bingung kan kalau Betul. orang nggak punya BPJS harus kemana gitu kan. Dan itu di depan mata kepala saya sendiri. Saya sendiri, mohon maaf, saya mempunyai asuransi pribadi. Itu pun masih sulit. Punya asuransi segitu Teteh, masih Dan sulit. itu pribadi. Tapi ketika saya bilang, Ibu asuransi apa pribadi? Pribadi. Begitu cepatnya. Oke. Kita kayak lewat jalan tol. Iya, ini sesuatu yang harus diluruskan dan ini sesuatu Betul. yang kalau boleh dibilang tertutup harus kita buka sahabat Mega Suara, dan nantilah tugas-tugas para wakil rakyat ini yang mungkin bisa menginspirasi, bisa mendorong, bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai segmen ya, kesehatan, pendidikan, tadi termasuk juga masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Nggak dilayani kurang baik juga nggak apa-apa. Kalau buat saya ya, mohon maaf nih. Tapi buat masyarakat harus kan? Buat masyarakat juga mungkin kebanyakan, mudah-mudahan ini yang saya katakan itu mewakili seluruh masyarakat. Oke. Nggak apa-apa, kita nggak dilayani dengan baik. Minimal senyum, mukanya enak dilihat. Nah itu, karena dengan senyum itu Loh iya, setidaknya saya ngomong apa
adanya. Betul. Ini udah Itu mukanya udah kecut loh. Betul, udah. Kalau orang Jerman bilang udah baud Teh Lira ya, udah baud, jejebris gitu ya. Itu bahasa Udah mana kita jejebris? capek ya. Anjas ya. Oke, Teh Lira kita break dulu azan zuhur. Ini cukup Baik. menarik sahabat Mega Suara. Teh Lira punya pengalaman dan sampai saya merinding nih ya sebagai laki-laki. Beliau sebagai ibu yang pernah merawat anak sedemikian ini, tapi di sisi lain juga Teh Lira ingin apa yang dia rasakan, apa yang dia pernah lakukan tidak terjadi kepada masyarakat Sangat. yang selama ini mungkin masih ada dalam tanda kutip mereka yang terabaikan. Oke, Teh Lira kita balik lagi nanti setelah Oke, azan zuhur, mangga. dan sahabat Mega Suara kita masih di Ruang Demokrasi 96 FM Mega Suara Save the Channel. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Ya, 96 FM Mega Suara Save the Channel. Sahabat Mega Suara, setelah tadi break azan zuhur dan saya ucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke Ruang Demokrasi. Masih bersama Teh Lira Famia Rahma ya. Panggilannya cukup Teh Lira aja biar simpel ya. Teh Lira FR, bukan FM Bang, FR Famia Rahma. Oke, Teh Lira, kita bergeser ke topik lain tadi, sesuatu yang saya rasa siapapun yang mendengarnya bikin saya juga merinding Teh ya. Di mana perjuangan seorang ibu, lantas Teh Lira dari situlah ingin sekali lebih memperbaiki ruang paskes ataupun pelayan kesehatan. Kalau tadi bahasanya minimal disenyumin aja Teh Lira ya. Jadi keluarga pasien juga tidak terlalu ngedrop, apalagi pasien yang tidak tahu menau. Ini sudah dihadapkan Oke, seperti itu harapan Teh Lira. Mudah-mudahan saja itu akan menjadi bagian daripada kebijakan pada saat Teh Lira terpilih nanti sebagai anggota DPRD. Kebijakan artinya wakil rakyatlah yang harus mendorong eksekutif, ya harus mendorong semua OPD yang dimanapun mereka berada selama di wilayah Kota Sukabumi untuk melakukan yang terbaik buat masyarakat. Betul. Mungkin Teh Lira nanti ultimatumnya masalah urusan administrasi nomor 5 ya. Yang penting senyum diutamain. Ya, gitu kan Teh ya? Iya dong. Iya, minum orang bahagia dulu Teh ya. Iya. Oke, Teh Lira tadi kita berbicara bahwa Teh Lira masuk ke Nasdem itu juga bukan panggilan, bukan juga sebuah lamaran ya, tapi sudah jodohnya mungkin ya. Betul. Teh Lira ditakdirkan menjadi bagian dari Nasdem dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk pemilu Maret 2024 mendatang. Teh, ngomong-ngomong aktivitas Teh Lira sebelum masuk ke Nasdem, sebelum ini apa aja Teh? Oke. Aktivitasku, aku pedagang nasi, aku punya warteg. Di Amerika ya? Apa di Australia Teh? Jangan nanti jangan. aku disangka money laundry. Ya, aku punya usaha warteg kecil-kecilan, angkringan lah kalau dibilang ya. Terus yang kedua juga aku ngajar body combat di Senayan, GBK Jakarta. Oke. Terus yang ketiga juga aku punya aktivitas yaitu di bidang sosial. Juga aku aktif di olahraga Lutra Livre atau bisa dibilang itu bela diri khas Brazil. Oh ngeri, Bang Ajas, ngeri. Waduh, jangan macam-macam ini. Ya, ntar dikasih jurus ini nanti. Iya, terus MMA juga. MMA juga, Iya. wow. Sebuah profesi yang tidak umum ya bagi seorang bagi seorang perempuan. Tapi Teh Lira mampu menjalankan itu, berarti ini sesuatu yang hebat ada dalam diri Teh Lira. Secara mental aja ya. Penting. Secara mental, kalau fisik oke lah. Apalagi tadi body combat ya. Body combat. Itu luar biasa kan. Senam juga. Senam juga. Oh padat banget ya. Tapi kalau background usaha tadi jualan Teh ya. Jualan nasi. Jualan dan bisnis mungkin ya. Iya. Selebihnya. Oke. Sampai hari ini masih ngajar Teh? Masih Masih ngajar. Di Masih. Sukabumi apa punya kegiatan yang sama? di GBK Sukabumi. di Sukabumi ini baru Atau akan melatih kita, gitu? ya baru akan ngajak ibu-ibu semua Aha. dari manapun. Ayo, nanti mungkin someday Iya. kalau misalnya sudah boleh ada kegiatan, aku akan bikin acara senam bareng. Senam bareng. Ya, oke. Mudah-mudahan juga tadi ada kegiatan bela diri yang juga bisa dikembangkan Teh.
Betul, Ya. karena itu pengalaman pribadi Betul, juga. untuk kalangan gender karena saya sendiri merasa punya anak cewek semua teh. Betul. Ya punya semua. Jadi dari semua itu Pak pengen belajar karate ini itu gitu kan karena mungkin dirasa penting juga ya, Sangat penting. sangat penting juga gitu ya. Karena saya sendiri pernah berantem sama Ya. copet. Ya, artinya untuk jaga-jaga ya. Oke, semoga nantilah Teh Vira sekalipun sudah menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi, tapi profesi ataupun keahlian-keahlian di bidang yang tadi lah, yang jarang orang miliki, ini bisa diaplikasikan di Kota Sukabumi, Teh Vira. Iya, jarang orang pilih, apalagi kayak Lutra Livre itu sebetulnya apa ya? Mungkin kalau di Indonesia itu namanya semacam Aikido. Tapi kan kalau untuk Lutra Livre ini biasanya tidak banyak digemari oleh perempuan karena agak sensitif. Tapi saya pilih itu. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa mematikan di keadaan tertentu hanya itu. Oh. Menurutku. Gitu. Itu semi kebatinan apa enggak? Enggak. Bukan. Itu olahraga bela diri tapi itu asalnya Fokus dari ini. Brazil. Oh, Brazil. Oke. Itu Sama kayak Krav Maga itu ada. hebat lah kita baru dengar Teh Lira ya. Ini juga guru silat ini nih. Guru silat ya. Oke, Teh Lira ngomong-ngomong ke pencalegan, ini kan ada waktu sampai 24 Maret ya. Betul. Oke, berarti kita sudah berjalan sejak ditetapkan DCT 5 November kemarin. Berarti Iya. Teh Lira sudah sah. Betul. Sudah sah dan nanti tinggal nunggu jadwal kampanye. Itu Betul. kan, dan hari ini Teh Lira juga menggunakan kesempatan untuk sosialisasi melalui Mega Suara. Nah, selebihnya Teh Lira sudah melakukan sosialisasi seperti apa ke masyarakat Teh di dapil Oke. 1 itu? Kalau untuk saya pribadi, jujur aja, saya nggak punya program. Karena menurut saya sudah kebanyakan program masyarakat ini. Udah terlalu ini ya, sudah terlalu mumet dengan program ya. Iya. Mohon maaf koreksi kalau saya salah, karena kalau saya lihat sampai detik ini masyarakat tuh sebetulnya nggak butuh program. Butuh apa Masyarakat tuh, itu hanya butuh keringanan, kenyamanan, sama kemudahan dan kepastian. dan kepastian. Kepastian harga murah, pelayanan Betul. baik gitu ya. Jadi saya rasa kalau saya melihat ya dari misalnya saya mau bikin, kalau saya terpilih nanti ada program ini, program ini. Biarlah wali kota itu mah. Iya. karena di atas langit masih ada langit. Betul, betul. Jadi kalau untuk program untuk saat ini sih yang sudah dibikin para senior, para yang atas-atas Iya. itu udah bagus. Oke. Tapi sayangnya kalau sudah turun ke bawah itu banyak pemangkas. Oke, nah berarti tadi yang Iya. juga saya masukkan Teh Lira ke tingkat konstituen ataupun dapil ini, Betul. apakah sudah melakukan sosialisasi? Apa sudah memang sudah siap nih core TPS-nya udah di mapping apa seperti apa Teh sampai hari ini Teh? Oke, kalau untuk saya pribadi, jujur saja untuk sosialisasi, ketemu face to face dengan warga atau ngetok pintu langsung, itu baru ada beberapa. Bagaimanapun saya kan harus ada evaluasi. Ya. Jadi nggak mungkin satu wilayah itu orangnya sama semua. Dan saya juga harus ada evaluasi juga. Oh kalau untuk kelompok ini saya nggak bisa disamakan dengan daerah yang ini, nggak bisa. Kenapa? Ya itu tadi setelah aku kunjungan ke daerah A, B, C dan sebagainya, ternyata mereka juga punya different masalah. Mereka mempunyai masalah yang berbeda. Jadi aku di sini menilainya nggak bisa juga. Aku dengan begini ya udah aku bikin program ini, nggak bisa. Ya. Ternyata setelah saya rangkum semuanya, yaitu tadi kayaknya saya nggak usah banyak program untuk mereka. Oke, setuju Teh. Saya sependapat dengan saya. Berbicara anggota legislatif tidak usah Iya. menyampaikan visi misi. Karena kalau beli beras itu nggak butuh program, dia pakai duit. Iya. Oke, tapi setidaknya Nggak pakai Bismillah juga kan, dia pakai tetap pakai duit. Oke. Di luar tadi minimal yang kita tanamkan adalah komitmen Teh ya. Komitmen tadi Teh Lira ingin memberikan sebuah peluang terbaik kepada masyarakat dalam berbagai hal. Betul. Ya. Terutama yang menjadi dasar hak masyarakat Teh. Yes. Ya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan itu sih kuncinya Teh ya. Semuanya. Ya, masalah visi misi dan program itu biarlah eksekutif yang menjabarkan ya. Saya juga nggak punya visi misi, saya nggak punya program. Makanya sesuai dengan slogan
yang tertera nanti di baliho. Saya nggak mau banyak janji, lihat aja hasilnya. Nah, betul. Lihat hasilnya dan jangan lupa, saya tidak bisa berkampanye hari ini karena ini sebagai awal untuk memperkenalkan. Iya, takut juga Ya. kan nanti ditagih-tagih sama masyarakat. Betul, Jadi hutang kan. gitu. Oke, Teh Lira ini ada yang menarik nih yang saya Betul. tahu nih ya. Kenapa sih Teh Lira milih Dapil 1 ya? Karena Dapil 1 ini ya boleh saya katakan dalam tanda kutip dapil neraka sebetulnya. Ya, dapil para jagoan gitu. Apakah ini sudah Para jawara lah ya. menjadi ketentuan partai karena Teh Lira ini kayaknya tadi selain fisikal siap kok gitu, bukan berarti suruh berantem gitu. Artinya Bukan melihat- berarti suruh gelut bukan, ya. Oke. secara background kan itu sudah terlatih. Artinya pada saat fisik sudah menyentuh level yang ekstrim gitu ya. Betul. Maka mental dan pikiran pun akan otomatis gitu ya. Ya maksud saya ditetapkannya ataupun ditempatkan di Dapil 1 apakah ini kebijakan partai atau memang Teh Lira milih Oke. sendiri? Kalau untuk penetapan nomor urut dan itu kebijakan dari partai. Dari partai ya. Ya mungkin mereka juga mempunyai kewenangan untuk menilai saya secara intern ya. Kan saya nggak mau dong ujuk-ujuk gitu kan. Saya anak baru kemarin subuh. Iya kan. Saya mau di sini ya kalau aku sih berapapun dimanapun. Siap. Kalau buat saya yang penting sih hasil kerjanya. Oke. Dan ini sebuah proses tadi menuju pengabdian tuh ya. Betul. Oke. Kecuali kalau jadi anggota dewan ini bisa ngelamar tuh ya. Kayak kerja Iya, gitu ya. Betul. Ya, Bisa ngelamar, bisa dapet jodoh gitu, Gitu kan. kan. Sebagai jembatan kan. Betul. Iya. Karena jalur politiknya seperti ini, ada partai ya, yang menjadi kendaraan, terus ada proses yang disebut dengan pesta demokrasi ataupun juga proses pemilihan umum. Ya dan tadilah gitu kan, Teh Lira ini komitmennya udah luar biasa gitu ya, ingin membawa kota Sukabumi ya, bukan kotanya sih, pelayanannya terutama kepada masyarakat lebih baik, tidak ada masyarakat yang terluka, tersinggung gitu, apalagi tersakiti sampai nangis karena kurang dilayani, karena dibahedan gitu Teh Lira ya. Oke, Dapil 1 boleh dikatakan dapil neraka, dapil para jawara, tapi Teh Lira tidak gentar ya Enggak lah. untuk berkompetisi. Kalau untuk saya sendiri mah nggak ada yang ditakutin. Selama itu bukan Tuhan yang negur, ngapain takut? Oke, saya percaya sih dengan tadi ya. Percayalah dengan ya artinya mental Teh Lira ini udah bukan mental sembarangan gitu ya. Percaya, berarti siap tempur, siap kalau targetnya berapa Teh dari Nasdem sendiri untuk Dapil 1? Kalau target 4, 5 kursi apa kalau kemarin sih saya baru target dapat ideal info. lah, target ideal. Ya target idealnya 3 sampai 4 4 kursi ya. Oke. Dan Dapil 1 ini 2 kecamatan ya, Cikole Citamiang. Cikole Citamiang. Iya, tapi grade-nya ini A+ kalau saya bilang. Oke lah. Hese cenah. Hese. Nah tadi Teh berbicara grade tadi, apakah ada kesulitan Teh dalam melakukan komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat pemilih Teh? Alhamdulillah nggak ada, karena memang sebelum sejauh ini aku juga udah mengenal mereka, ada sebagian juga mereka yang udah kenal aku, ya itu tadi karena kan aku hobinya jalan-jalan di pasar, ngacak-ngacak sampah. Iya. Jadi nggak ada kesulitan lah. Jadi aku anggap mereka masyarakat ada yang sebagian saudara saya, ada juga sahabat, ada yang apapun lah udah saya anggap keluarga. Jadi aku juga nggak mau nih pencalegan saya dijadikan mangpang mengbeng, aku nggak mau, udahlah Iya. mengalir aja. Oke. Biar nggak stres, Ya, karena hari ini Teh Lira juga udah berbuat sebetulnya ya. udah berbuat before. Iya, udah berbuat kan. Tadi sebagai founder apa Teh tadi? Aku akan terus berjuang. Akan berjuang gitu kan. Ini sebuah komitmen yang tidak hanya untuk diri pribadi dan sang anak ya, keluarga, tapi untuk masyarakat ini yang diaplikasikan melalui peran sebagai legislator. Ya. Sampai menikahkan orang juga. Oh ya. Jadi nanti Oke, siap. coba kurang lengkap Siap, apa siap, hidup siap. gua Iya, menikahkan iya. sampai menikahkan warga kan? Oke, ya betul. Ya, sahabat Mega Suara, ini Oke. sebetulnya kan masih lama nih. Kampanye bulan apa Teh? Februari kampanye itu Terbuka. ini kan masih masa tenang ya. Masih After tenang. tanggal 27 itu kita udah boleh pasang baliho atau Oke. atribut yang lainnya. APK ya. Oke. Jadi ini sebetulnya hanya warming up dan saya kenapa tadi belum berani mancing untuk coblos belum waktunya. Ntar Iyalah. didengerin ku Kalau KPU masalah itu dan mah Bawaslu. biarin aja, masyarakat mau pilih aku mah enggak Iya. juga nggak apa-apa. Oke, tapi setidaknya dengan hadirnya, karena kita udah ada beberapa caleg juga Teh Lira, baik yang dari provinsi ya, insya Allah juga
dari Nasdem nanti ada Kang Fikri. Betul. Ya, yang sudah saya coba ini undang juga, insya Allah gitu kan, bisa hadir di ruang demokrasi, dan juga dari dapil 3 kalau nggak salah, apa dapil 2 nih, Ciberem itu dapil 2 ya? Ciberem 2. Dua, ada Al Mukarom, Pak Cecep Lutfi AR, kemarin kan kita ketemu ya? Oh iya, Ya, itu guru saya Teh Lira ya. Oh, Iya. oke. Iya, jadi alhamdulillah nanti akan ada banyak para caleg dari semua partai politik yang akan mengisi ruang demokrasi, karena kita tidak ingin ini dimanfaatkan sebagian caleg, tapi kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, manfaatkan fasilitas kami di program ini untuk Anda menunjukkan siapa diri Anda, setidaknya Anda memang harus memperkenalkan gitu Teh ya. Betul. Ya kita kan mau dipilih nih gitu ya. Ya kalaupun kita sudah dikenal, kalau kita tidak memperkenalkan kan berarti antara keseriusan dan ketidakseriusan bisa dilihat gitu. Tapi buat aku ada yang lebih penting di sini. Selain memperkenalkan diri, saya selalu punya prinsip kalau misalnya memang kita dasarnya orang baik, biarkan orang yang kenal kita. Iya, yang baik juga yang memilih. Iya. Iya, yang baik juga yang memilih. Oke, tadi dapil 1 itu dari Nasdem ada 11 ya. Dan di antaranya 4 di antaranya adalah gender atau perempuan, termasuk Teh Lira nomor 3 ya. Betul. Kampanye masih lama ini sebetulnya, dan pemilihan itu 24 Maret ya. 16 pemilu itu 14 15 16 ya. Februari. Oke, dan nanti setelah waktunya kampanye juga akan ada banyak media ataupun alat peraga kampanye yang akan dipasang oleh berbagai partai, termasuk para calegnya, termasuk Teh Lira sudah siap-siap dengan baligonya mungkin ya. Ya dengan APK-APK lainnya. Tapi biar itu mengalir sesuai dengan tahapan yang ada Teh Lira ya. Nggak usah ngoyo lah. Oke. Teh Lira ini ngomong-ngomong satu hal yang ingin saya sampaikan, karena Teh Lira berangkat dari dapil 1 Cikole Citamiang yang merupakan ibu kota. Ya, ibu kota, pusat kota. Pusat kota. Mamah kota kalau orang itu bilang. Sebenarnya kan kalau dilihat fakta hari ini ya, secara geografis Cikole ini kan sudah semakin sempit ya. Sudah semakin sempit, artinya kan ada wacana untuk pemerataan ke wilayah Ciberem justru ya. Saya dengar begitu. Ya gitu kan. Nah kira-kira gambaran Teh Lira ya. Ini kan nanti kalau apalagi Nasdem tadi dengan target per dapil 4 sampai 4 kursi ataupun 3 kursi, kan ini suatu hal yang akan menjadi kuat di legislatif gitu ya. Betul. Nah pertanyaan saya, apakah nanti Teh Lira akan menjadi salah satu legislator yang akan mendorong Teh untuk pemindahan ibu kota Sukabumi ini? Agar tidak numpuk di Cikole gitu ya, pasar di Cikole gitu kan, pelayanan umum di Cikole, kesehatan di Cikole gitu kan. Gini aja. Idealnya Teh menurut saya. Idealnya tentu untuk saya pribadi yaitu tadi kita juga harus bersinergi juga. Kita juga harus mendengarkan yang setuju berapa persen, yang tidak setuju berapa persen, dan mereka kan punya punya reason atau punya alasan masing-masing. Aku juga nggak bisa memaksakan pokoknya gue dukung, nggak bisa dong. Aku nggak bisa kayak begitu. Justru tugas saya sebagai nanti insya Allah kalau terpilih jadi anggota dewan, saya posisinya anggota dewan itu harus di tengah. Nggak bisa dia berat ke atas, berat ke bawah, nggak bisa di tengah. Bagaimanapun telinga kiri kanan saya tuh harus imbang. Jadi kalau ditanya saya nanti mendorong apa enggaknya, karena saya kan orang baru di sini, saya juga nggak langsung bisa nggak bisa juga. Nanti kan pasti ada pro dan kontranya. Nah kalau yang pro-nya kan saya nggak usah nanya. Yang penting itu yang kontranya ini kenapa, pasti ada alasannya. Itu sih jadi nggak usah terlalu berat, nanti pas gongnya aja seperti apa. Pokoknya jangan lupa pada waktunya nanti, waktu pencoblosan datang ke TPS ya, pergunakan hak suara Anda dengan baik dan pilihlah calon yang terbaik dari yang baik gitu Teh ya. Dan saya yakin semua caleg juga baik Teh. Karena mereka sudah melalui tahapan ya, sampai keluar DCT kan baik. Makanya itu tadi aku bilang semua orang baik. Semua orang baik. Tapi kan baiknya relatif. Betul sekali. Ini saya akan menyebut sedikit, ini sebenarnya tidak harus dijawab bangga, nggak apa-apa Teh. Boleh. Ini kan dengan berangkatnya Teh Lira dari Nasdem ini, secara kekuatan politik lah. Merasa diuntungkan kan dengan sosok Pak Anies yang justru Nasdem lah yang pertama kali mendeklarasikan sebagai capres. Masalah diuntungkan atau enggak itu tergantung ke dirinya masing-masing. Kalau saya di sini ya kalau dibilang menguntungkan untuk beliau sendiri, di mata saya
dia baik. Ada visi misinya juga baik. Ada hal-hal yang baik. Semuanya juga dia baik. Kinerjanya gimana selama di Jakarta Teh? Oke, kinerjanya selama di Jakarta juga ada beberapa hal yang baik. Aku ini objektif ya. Ada hal yang baik, ada yang bukan tidak baik ya, tapi mungkin belum terselesaikan gitu. Karena kebanyakan yang belum terselesaikan itu, wah dinilai jelek padahal belum selesai. Karena ngurus rakyat ini nggak mudah, Mas. Dan ada masa waktu Kita bukan bikin cilok dimakan langsung jadi, enggak. Ini kan ngurus negara, ini ngurus masyarakat. Apalagi dibatasi oleh masa itu ya. Iya, kadang-kadang kita juga harus ngerubah paradigma orang tuh, masa begitu aja nggak bisa masa. Ya udah lu aja coba urus. Lo yang terjun langsung deh. Nggak semudah yang kau kira, bro. Nggak bisa. Apalagi kita menjudge ya. Si A tidak berhasil dan sebagainya. Oke, Teh di segmen yang terakhir ini. Saya tidak akan berbicara visi misi ya, karena hanya karena nggak punya saya juga visi misi. Enggak, bagi saya itu adalah tugasnya wali kota dan wakil wali kota nanti. Betul. Ya, karena mereka yang akan menjadi eksekutor, gitu ya. Tugasnya aku adalah menyerap aspirasi, betul, memudahkan, membuat nyaman, bisa makan, semua merata, beres. Iya, dan sinergi dengan pemerintah agar tetap bisa dikawal dalam pelaksanaan Teh ya. Betul. Yang saya tanyakan adalah harapan dan komitmen Teh Lira. Pada saat terpilih nanti akan seperti apa? Harapan aku adalah bagaimanapun aku manusia biasa. Mohon dibantu, mohon dikoreksi. Kalau perlu misalnya nanti datang ke rumah, mau dimarahi saya boleh. Tapi dimarahi dengan cara yang tepat loh ya. Itu, aku orangnya nggak pernah tutup mata. Misalnya, solokan di rumah saya belum dibenerin, ayo kita benerin. Karena saya pun butuh masyarakat. Walaupun ada PU di situ ya? Iya. Aku butuh masyarakat. Karena apa ya, itu tadi, mata saya dua, telinga saya dua, tangan saya dua. Ya, karena setiap hari mungkin nanti kerjaan menumpuk, yang ini belum keurus, jangan dulu ngambek, jangan dulu baper. Nanti aku kasih alamat rumahku, nomor telepon pribadiku aku kasih. Kalau ada masalah, ayo datengin sama-sama. Masih yang dulu nomor telepon Teh? Masih dong. Nomor rekening juga masih. Iya. Artinya tetaplah tadi sinergi dengan pemerintahan, sinergi dengan masyarakat adalah kunci ya bagi Teh Lira. Betul, karena saya juga nggak mungkin bisa bekerja sendiri kalau misalnya nggak disupport dan mereka juga, ya itu tadi aku bilang, masyarakat itu sebenarnya partner loh, partner untuk segala hal, agar bisa terwujud keinginan mereka. Saya yang sebagai jembatannya. Itu sih. Siap. Oke, Teh Lira, sebagai statement closing di siang hari ini, kalau mungkin ajakan mencoblos belum waktunya ya. Enggak. Tapi setidaknya saya nggak mau mengajak juga. Setidaknya secara hak politik Teh, perwakilan dari partai, apalagi sebagai seorang calon anggota legislatif, apa sih yang ingin Teh Lira sampaikan kepada masyarakat agar dia melek terhadap politik yang sehat, melek terhadap demokrasi yang beretika lah, kalau beradab terlalu ekstrim aja, beretika gitu kan. Seperti apa yang disampaikan Teh Lira kepada masyarakat Kota Sukabumi? Kepada seluruh teman-teman, aku bilangnya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, kita masih muda Teh. Kepada seluruh masyarakat Sukabumi, ayo kita sama-sama melihat dan mengawasi. Jadi jangan sampai kita juga kecolongan, jangan sampai salah pilih. Coba ikuti kata hati, ikuti nurani. Kalau memang sekiranya orang itu kan punya insting ya. Kalau memang sekiranya nggak yakin ya nggak usah. Kalau sekiranya yakin ya silahkan. Itu. Siap. Teh Lira, sebelum kita pamitan, ini ada satu pesan saya lupa ngebuka tadi. Dari Kang Deden Sadewa ini. Assalamualaikum. Halo Kang Deden. Selamat siang buat Bang Anjas. Ada di samping saya Bang Anjas. Dan juga buat calon dewan DPRD Kota Sukabumi, Dapil 1 Kecamatan Citamang Cikole, Teh Lira Fania. Mau bertanya? Mangga. Boleh sayang. Tuh kan belum apa-apa udah aku sayang loh. Itu disayang. Aduh, disayang ini. Kang Deden nggak lagi sama istri kan? Iya, nggak apa-apa sama istri juga. Ini apakah bila terpilih nanti akan benar-benar amanah dalam mengemban tugasnya nantinya itu? Itu saja Teh, terima kasih. Insya Allah Kang, kalau misalnya masalah amanah seperti itu tadi, saya nggak mau banyak janji. Mungkin nanti juga kan saya ada keserimpetnya. Nanti kalau misalnya saya nggak amanah diomelin. Betul nggak? Lebih baik untuk Kang Deden dan masyarakat yang lain, kalau ada masukan ke saya bilang tadi, saya sampai
diperbolehkan marahin saya, tapi dengan cara yang baik. Ayo kita perbaiki. Oke, saya bantu dikit lah Teh Lira. Kadang jadi Teh Lira ini siap dipilih, siap dikoreksi gitu ya. Betul, Ya, siap dipilih kan berarti kan kalau dijadiin siap dikoreksi juga Teh. betul. Oke, siap. Tong Lirin, baper. Tong baper. Terima kasih, nanti kita ada segmen lain, ada sesi lain di Oke. pertemuan berikutnya. Sesudah waktunya kampanye mungkin kita akan berbicara lebih spesifik lagi ya, karena ini menyangkut masalah bukan program nih Teh Lira bilang gitu ya, tapi apa yang nanti akan dilakukan ya lihat aja nanti. Yang jelas Ya. komitmen itu yang harus kita tanamkan dari awal. Betul. Oke. Teh Lira, terima kasih atas kehadirannya di Mega Suara. Sami nuhun. Ya, dan mudah-mudahan di segmen ataupun di episode-episode lainnya caleg-caleg Nasdem yang lainnya, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan RI, bisa hadir di ruang demokrasi untuk melengkapi informasi seputar demokrasi kita. Karena nanti pestanya baru akan dimulai nanti. Betul. Oke. Oke. Teh Lira, mohon maaf apabila seur kakirangan anak ya. Abdi oge nya, Teh jamu mohon maaf punten, ini. malah Teh Lira yang bawa segala-galanya. Ya, hatur nuhun. Segala-galanya Hatur nuhun. buat Ram ini. Oke, dan sahabat Mega Suara, kita akhir sampai di sini bersama kita di Ruang Demokrasi untuk kita udah masuk episode ke berapa ini, kalau kedua ya. Dan Uncal itu udah masuk episode berapa? 4 ya di Bogor ya. Jadi kita akan coba mainkan terus program Ruang Demokrasi sebagai salah satu media informasi ya, kemudian media aspirasi, media edukasi seputar politik 2024. Terima kasih Teh. Oke, nuhun sadayana selamat warga Mega. Sukabumi. Ya, oke, sahabat Mega Suara, saya Isman Safa dan juga Teh Lira undur pamit. Mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Sudah